Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Angela Brilia. Nama saya Vina. Saya Valentino. Nama saya Nadine. Nama saya Binesha. Di sini kami akan mewawancarai BEM mengenai strategi BEM dalam pengembangan minat tinjauan melalui analisis SWOT. Halo, aku Binesha. Aku di sini sudah bersama Presiden BEM FISIP. Mungkin bisa perkenalan lebih terdahulu. Nama saya Pradana Hamdallah, Presiden BEM KM FISIP periode 2024-2025, mahasiswa FISIP semester 7. Oke, saya di sini akan mewawancarai Mas Pradana, yaitu tentang strategi BEM dalam pengembangan minat. Yang pertama itu boleh dijelasin nggak secara singkat tentang profil BEM yang Anda pimpin? Profil BEM yang saya pimpin sekarang ya tentunya pasti diisi oleh mahasiswa-mahasiswa FISIP yang berada di semester 5 dan semester 7, dan juga di BEM sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang dulunya saya sama wakil presiden saya pilih untuk menjadi pengurus BEM. Selanjutnya itu bagaimana strategi BEM dalam memastikan visi dan misi dapat tercapai? Untuk memastikan visi misi dapat tercapai, pastinya kita ada suatu program kerja yang akan kita evaluasi juga setiap setelah program kerja itu, apakah memang outputnya tercapai untuk ke masyarakat ataupun outputnya itu tercapai untuk mahasiswa. Jadi ada target luarannya juga seperti itu. Oke. Menurut Presiden BEM FISIP ini, bagaimana Anda melihat peran BEM dalam lingkungan kampus? Kalau dari saya sendiri melihat peran BEM sejauh ini adalah cukup baik, karena kita cukup ikut andil dalam kegiatan di kampus, dan juga kita juga mempedulikan bagaimana mahasiswa kedepannya, terutama mahasiswa FISIP, agar juga ikut terjun ke dunia kampus seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada siapa saja yang menjadi sasaran utama dari program-program BEM FISIP ini? Untuk di tahun ini sasaran-sasaran untuk program kerja BEM FISIP yang pasti adalah mahasiswa FISIP sendiri, karena kita juga punya tagline FISIP rumah kita. Jadi kita mengajak untuk mahasiswa kalau di FISIP adalah rumah mereka, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Terus kita juga punya sasaran untuk keluar kampus biar kita dalam hal jejaring komunikasi dengan organisasi lain juga semakin banyak. Terima kasih Mas Pradana. Halo, saya Piping. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Jadi gini, saya akan bertanya, apa dampak yang diharapkan dari kegiatan BEM bagi mahasiswa dan kampus? Dampak yang diharapkan pastinya bisa berdampak bagi seluruh mahasiswa, khususnya di mahasiswa FISIP sendiri, dan juga bisa berdampak untuk kampus terkait potensi dan minat dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana BEM memastikan sasaran tersebut tercapai dengan efektif? Bagaimana sasarannya, kita pasti akan melakukan evaluasi dari pengurus sendiri, apakah target luaran yang ditujukan dari proker itu sudah sesuai apa belum, dan juga melihat dari perkembangan mahasiswa yang kita tuju. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi BEM saat ini? Tantangan terbesar dari yang dihadapi BEM saat ini adalah dari pengurusnya itu sendiri sih, dari dalam pengurusnya sendiri, yang pastinya semakin lama masa pengurusan pasti akan ada yang namanya seleksi alam, yang pasti akan banyak pengurus-pengurus yang kadang aktif, kadang tidak, yang itu membuat kita harus saling membackup, saling mengingatkan satu sama lain. Bagaimana cara BEM mengatasi permasalahan tersebut? BEM cara mengatasinya mungkin dengan kita melakukan pendekatan, kita melakukan sering-sering melakukan mengingatkan mereka lah, biar ini ada kegiatan dari lain, biar tidak ada rasa kecemburuan sosial juga satu sama lain. Untuk ini nih, selanjutnya, apakah ada hambatan dari pihak internal ataupun eksternal yang signifikan? Kalau terkait hambatan pastinya ada.
Salah satunya kalau hambatan dari pihak internal ya dari pengurusnya sendiri yang kadang ikut apa dan tidak, akhirnya membuat proker terkendala sehingga mereka tidak tahu job desk mereka apa. Kalau untuk eksternal sendiri mungkin ya karena seleksi alam itu sendiri. Seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vina. Perkenalkan saya Nadine. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu anggota BEM. Yuk langsung saja kita wawancarai. Halo Kak, Halo. boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya ya dalam berwawancara kali ini. Jadi saya Dana Romo Sakimludan yang juga adalah sebagai anggota dari Kementerian Adkesma dari BEM FISIP itu sendiri. Adkesma sendiri lebih tepatnya adalah sebuah kementerian advokasi mahasiswa yang memang pada dasarnya bergerak dalam penengahan isu-isu dari fakultas, isu-isu dari mahasiswa, atau segala hal yang sekiranya berkaitan dengan aspirasi mahasiswa itu sendiri, yang pada dasarnya nanti juga akan diteruskan preferensi mahasiswa tersebut secara umum kepada pihak lembaga atau fakultas. Begitu sih Kak. Oke, baik. Di Adkesma sendiri itu ada berapa program sih dan apa saja? Boleh dijelaskan? Ya, tentu saya akan dengan senang hati menjelaskan karena memang di Adkesma sendiri itu sangat relate ya dengan kehidupan mahasiswa. Karena di Adkesma sendiri berkenaan dengan aspirasi, suara, atau bahkan keluh kesah dari masyarakat FISIP, dari mahasiswa FISIP terutama, kami itu merumuskan 2 buah program yang utama dalam penanganan hal tersebut. Cara kami memoderasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan program Gosip Mbak Vina. Dan program Gosip sendiri adalah singkatan dari ngobrol seputar FISIP. Jadi kami membuat atau memecah program tersebut menjadi 3 bagian dan 3 kategori utama. Yang pertama, program Gosip itu sendiri kami menyediakan ruang lingkup atau ruang berdiskusi dan sejenisnya di website resmi kami. Dan yang kedua, kami juga punya Instagram atau akun resmi yang memang pada dasarnya berkenaan dengan kebutuhan call center dan sejenisnya. Kami juga punya akun WhatsApp dengan fungsi serupa. Dan pembagian fungsi ketiga dari Gosip itu sendiri adalah kami secara eksplisit membangun sebuah kotak surat, membangun sebuah kotak saran dan kritik yang memang ditujukan di seputaran FISIP. Jadi kalau Gosip itu sendiri lebih seperti penengahan masalah dari suara-suara yang diberikan oleh mahasiswa kepada FISIP, kepada BEM, dan BEM sendiri nantinya akan meneruskan tiap informasi, keluh kesah dan sejenisnya itu kepada pihak lembaga dan pihak jurusan atau pihak fakultas FISIP itu sendiri. Begitu sih Mbak. Sangat menarik ya, ternyata programnya dari Adkesma itu. Iya betul sekali. Apakah yang kotak surat itu sudah berjalan secara efektif? Iya. Kalau di total sudah berjalan selama 6 bulan, hampir setengah tahun ini. Dan jika pertanyaan Mbak seputar efektif atau tidaknya, itu juga bergantung pada preferensi masing-masing mahasiswa dan pengguna layanan kami ya. Kalau dari kami sendiri sih mengatakan bahwa program tersebut cukup efektif. Karena pada bulan kedua program itu saja, kami sudah berhasil dalam menyediakan sebuah alur pembicaraan dan alur penanganan masalah pada dekan kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sendiri, yaitu Pak Ahmad Taufik. Pak Ahmad Taufik sendiri sewaktu itu kami membuka sebuah obrolan atau ruang berdiskusi langsung dengan beliau yang ditemani juga oleh Mas Pradana selaku Presiden BEM FISIP, yang hasil pembicaraan pada akhirnya pada waktu itu singkatnya kami menemukan sebuah ide atau sebuah saran dan sebuah solusi dari yang sekiranya dimintakan dan juga demand atau dituntutkan oleh para mahasiswa yang telah mengisi kotak saran tersebut. Jadi kalau boleh dicontohkan dari pengalaman kami itu sebenarnya menyediakan kotak saran yang juga sudah full set dengan kertas, ballpoint dan juga alat-alat tulis dan semacamnya. Harapan kami, alat-alat tulis dan kertas HVS atau kertas A4 yang kami bagi kotak-kotak kecil yang nantinya fungsinya juga sama dengan kotak saran pada umumnya, itu kami nggak sekedar hanya mengemas dalam kotak dan dibiarkan begitu saja, tidak.
kami akan melakukan maintenance atau pengelolaan yang secara berkala terjadi selama 2 minggu sekali. Nah, pada minggu ketiga dan minggu keempat, pada finalnya minggu keempat di tiap bulannya nanti akan kami serahkan kepada Mas Pradana selaku pres dan diteruskan langsung ke pihak dekan atau fakultas itu sendiri. Atau simpelnya untuk membantu dari program gosip atau ngobrol seputar FISIP itu sendiri, kami juga mengadakan proker tambahan yang namanya itu ISMA. Program tersebut adalah informasi seputar FISIP yang memang bukan hanya sekedar kami menerima kritik, saran, dan masukan dari mahasiswa, tapi kami juga dengan bangga menyatakan bahwa pada garis depan kami mengadakan program ISMA tersebut untuk menyediakan segala informasi terkait beasiswa, terkait hari libur, terkait hal yang sekiranya itu informatif yang dikemas pada umumnya pada infografis yang itu saya buat sendiri dan telah terpajang di mading FISIP di fakultas. Begitu sih, Mbak. Wah, cukup sangat menarik ya. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau boleh tahu dalam menjalankan proker itu apakah ada problem? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya kan berposisi sebagai anggota ya. Dan sebagai informasi saja, saya dan keempat teman lainnya dipandu atau dikoordinasi oleh Mas Dimas semester 7 yang sekarang sedang menjalani tugas skripsinya. Anggota lain dari tim atau kementerian saya yaitu Piping Dila, kebetulan teman sekelas, dan begitu pula dengan Hesti Febrianisa yang sama-sama teman satu kelas. Kami bertiga memang satu kelas dan itu sangat memudahkan kami kalau boleh jujur dalam mengadakan koordinasi atau sekedar mengadakan seputar obrolan yang sekiranya itu dapat berpengaruh dalam kinerja kami, terutama di BEM dan eksekusi program gosip dan juga ISMA itu sendiri. Dan untuk kendala yang kami temui sejauh ini adalah tentang mungkin masalah klasik ya, adanya masalah klasik seperti komunikasi yang kurang dan juga bagaimana kita dalam tidak terlalu mementingkan ego, karena memang pada dasarnya tiap-tiap anggota dari BEM bahkan dari kementerian kami yang Adkes maupun itu sendiri, kami juga memiliki kendala tentang pembagian waktu. Karena kalau saya sendiri memang pada dasarnya di awal tahun lalu itu sedang fokus-fokusnya dan giat-giatnya dalam menyusun proposal dan menyusun artikel dalam lomba PKM atau program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillahnya pada waktu itu saya yang juga menjadi finalis dan memang itu menjadi sebuah prestasi dari FISIP itu sendiri. Tapi ada sesuatu memang yang kudunya dikorbankan dan memang juga terjadi demikian. Salah satunya adalah tentang eksekusi kami yang agak molor dan juga tentang bagaimana cara kami dalam mengeksekusi cara kami untuk bisa meneruskan informasi dalam kotak saran tersebut kepada dekan. Pada minggu ketiga dan pada bulan keempat pelaksanaan program gosip itu terjadi kendala yang cukup serius dikarenakan kami kan memang sudah telat ya. Dan main headnya atau pemikir utama dalam Adkesma pada waktu itu adalah Mas Dimas dan saya. Mas Dimas memang punya ide, Mas Dimas memang berkenaan dalam bagian koordinator. Tapi Mas Dimas benar-benar membutuhkan saya untuk bagaimana caranya menyolusikan dan bagaimana caranya menyusun strategi agar program ini tuh nggak kabur atau nggak terjadi yang namanya negativity bias gitu. Kalau kita udah berbicara tentang negativity bias, nantinya juga eksekusi dari program kami akan benar-benar berantakan dan itu sama sekali tidak menguntungkan berbagai pihak, terutama jika berkenaan dengan dunia luar, berkenaan dengan masyarakat secara langsung. Dalam konteks ini kan berarti berkenaan dengan mahasiswa FISIP. Mahasiswa FISIP yang sangat plural dan sangat-sangat diversity, mereka tentu menunjukkan reaksi yang sangat kuat semisal program yang kami emban tersebut mengalami masalah. Karena bisa dikatakan juga Adkesma yang merupakan advokasi mahasiswa, penengah dari mahasiswa yang memoderasi mahasiswa, jika mengalami masalah terkait pengeksekusian program di gosip yang tidak berjalan dengan semestinya, terutama aspirasi mereka nantinya akan mandat atau stagnan dan tidak bisa diproses dengan proses selanjutnya. Begitu sih Mbak, kurang lebih masalah yang saya alami di program pertama tersebut. Apakah ada yang lain? Bagaimana kesan dan pesan Anda selama menjadi anggota BEM?
Kalau berbicara tentang kesan dan pesan itu nggak afdol ya rasanya kalau tidak melakukan flashback dari apa yang telah terjadi dan apa yang telah alami, apa yang telah saya dapatkan juga selama berproses. Tentu saya benar-benar merasakan kekeluargaan di BEM itu sangat kuat, sangat kental, dan saya merasa juga seperti dimomong karena memang itu yang dicanangkan oleh Mas Pradana dan teman-temannya. Dalam hal ini adalah BPH, karena dalam mahasiswa semester 4 waktu itu dan saat ini yang kami semester 5 itu selain dibina dan diberitahu benar salahnya atau diarahkan, itu juga menjadi sebuah alur hubungan yang sangat positif karena kami juga bisa berimprovisasi, kami juga jadi bisa membuka ruang-ruang baru dalam diri kita untuk lebih menerima segala peraturan atau segala eksekusi dari program yang berjalan. Terutama saat mengadakan event saja, contoh kecilnya pada event perayaan Divisip itu kan banyak sekali. Salah satunya yang kemarin adalah MOF. Kebetulan saya pun menjadi bagian yang utama dalam hal ini sebagai si acara yang menyusun dan juga mengkoordinasikan beberapa tim sekaligus dalam satu waktu. Itu menjadi tantangan yang besar bagi saya. Itu juga harus menyatukan dan bagaimana cara kita untuk sekedar bisa mengalahkan ego sekali lagi, dan juga yang paling utama adalah bisa berimprovisasi dan bisa menyamaratakan seluruh hal menjadi sebuah hal yang tidak merugikan pihak manapun. Begitu sih Mbak kesan dari ke saya tentang BEM dan selama ini saya mengikuti BEM. Pesannya? Kalau ya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kesan dong.